Pernah nggak sih teman-teman ngerasain pertukaran dokumen antara satu orang dengan orang yang lain itu ribet banget? Selama ini kita selalu gunakan email untuk lakukannya. Ya, kalau kayak gitu sih biasa aja. Ada hal yang lebih baik yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan kolaborasi dokumen. Yuk kita simak videonya. Kebanyakan sekarang kita melakukan perpindahan dokumen atau berkolaborasi dokumen antara satu orang dengan orang yang lainnya di dalam satu buah tim atau satu buah korporasi menggunakan email. Gak ada yang salah sih sebenarnya dengan email. Tapi gimana kalau misalnya kita bekerja di dalam satu buah dokumen, contohnya dokumen proposal. Ada orang yang buat, ada orang yang review, dan ada orang-orang yang approve. Kalau misalnya itu sering terjadi, kalau teman-teman menggunakan email, teman-teman pasti akan sering menyimpan dokumen tersebut secara lokal. Karena kita perlu lakukan edit dari dokumen tersebut. Setelah kita edit, kita kirim lagi. Lalu minta di-review lagi sama orang yang lain. Orang yang lain simpan lagi secara lokal, diupdate, dikasih komen, lalu dikirim lagi. Orang yang ketiga yang lakukan approve juga sama. Dia kasih satu buah komen dari kontennya, setelah dia update, dia simpan di lokal, lalu dikirim lagi. Akan pusing jadinya, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya mana dokumen yang paling update. Dan lagi, kalau misalnya kita simpan ke dalam lokal, kita akan menyimpannya dalam file yang berbeda. Ada versi 1, versi 2, versi 3. Gak jarang juga orang nyimpan dokumen tersebut dengan menambahkan tanggal di belakangnya dan jam. Hanya untuk memastikan bahwa tanggal dan jam tersebut adalah yang paling update. Emang gitu? Belum tentu. Kalau misalnya teman-teman selama ini gunakan email sebagai satu buah solusi bekerja sama terhadap satu buah dokumen, kayaknya sudah old school deh. Teman-teman perlu ganti satu buah solusi baru yang kita sebut sebagai dokumen collaboration tools. Dokumen collaboration tools adalah satu buah tools di mana kita bisa menyimpan dokumen, kita bisa melakukan akses dokumen sesuai dengan kebutuhan kita sendiri-sendiri. Sesuai dengan role-nya dia. Apakah dia hanya butuh read saja? Dia butuh update, dia butuh delete, atau sebenarnya dia nggak boleh akses dokumen tersebut. Di dalam dokumen collaboration tools juga memiliki fitur versioning yang memastikan kita bisa melihat versi dari dokumen tersebut sampai dengan versi yang pertama tanpa melakukan perubahan dari file name-nya. Lalu ada hal yang paling diinginkan oleh banyak orang melakukan kolaborasi dokumen, yaitu simultaneous update. Teman-teman bisa loh melakukan update dokumen dalam satu waktu, satu buah dokumen diupdate oleh lebih dari satu orang. Ada orang yang melakukan update paragraf pertama, ada orang yang melakukan update halaman kedua, ada orang yang melakukan update halaman ke-10, dan semua bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa ada konflik antara satu dan yang lainnya. So, enak kan? Yang pertama, kita dapat versioning-nya. Yang kedua, kita bisa lakukan dapat akses sesuai dengan hak kita. Yang ketiga, kita bisa melakukan simultaneous update atau akses terhadap dokumen secara bersamaan. So, nggak ada lagi dokumen yang tersimpan di dalam hard drive kita secara lokal dan sampai bikin kita bingung mana dokumen yang paling update. Dengan gunakan dokumen collaboration tools, pekerjaan Anda jauh lebih efisien, jauh lebih menyenangkan, dan jauh lebih enak buat diakses. So, buat teman-teman, yuk gunakan dokumen collaboration tools sebagai tools pekerjaan Anda.